Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat segenap jamaah sekalian rahmana rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan ta'lim kita, tadabbur dan sekaligus tahsin dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Semoga amal ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah hari ini kita akan lanjutkan ta'lim kita masih dalam surah An-Nisa ayat 84 sampai nanti kita baca 87. Seperti biasa mari kita siapkan mushaf kita dan saya baca terlebih dahulu dan nanti dapat diikuti bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. Masyarul hadirin, alhamdulillah, inilah surah An-Nisa ayat 84 sampai 87 yang masih menyambung dengan ayat-ayat sebelumnya, bab tentang perintah melaksanakan jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah untuk
membela dan menegakkan syariat Islam di tengah-tengah orang-orang yang memusuhi dan menghalang-halangi dakwah Islam. Kemarin ayat terakhir telah disampaikan bagaimana sikap orang-orang munafikin saat diperintahkan berperang di jalan Allah. Berbeda sekali dengan orang-orang beriman yang menegaskan dan menyatakan apapun kalau sudah diperintahkan dari Allah Ta'ala, maka ucapan orang-orang mukmin adalah sam'an wa ta'atan. Kita dengar, kita taati, dan kita jalankan. Sementara kalau orang-orang munafikin, kemarin itu selalu tidak tepat dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Bahkan mereka sendiri selalu mencari-cari sesuatu alasan untuk menghindari perintah perang di jalan Allah Ta'ala dengan segala macam alasan dan cara yang ia lakukan, tipu muslihat yang dilakukan. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berpaling dari sifat dan watak orang-orang munafikin. Dan ini masih dilanjutkan dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tentu juga perintah kepada orang-orang mukminin, para ummah dan pengikutnya. Dengan ayat ini menyatakan Allah Ta'ala berfirman, faqatil fi sabilillah. Faqatil, maka wahai Muhammad, berperanglah engkau fi sabilillahi, di jalan Allah. Tidak usah kau hiraukan watak-watak orang munafikin yang selalu inkonsisten apa yang diucap dan apa yang diperbuat. Sudah, kau tinggalkan mereka, lalu kemudian tetapkan hatimu, berperanglah di jalan Allah. Berperanglah karena Allah dan berperanglah untuk membela agama Allah. La tukallafu, engkau wahai Muhammad tidaklah dibebani illa nafsaka, melainkan atas dirimu sendiri. Jadi tidak dibebani sesungguhnya manusia ini kecuali apa yang menjadi kemampuan dirinya. Tapi jangan pula punya kemampuan lalu tidak melakukannya. Sehingga cari-cari alasan untuk menghindari perintah Allah. Kalau kemudian kita dalam keadaan sakit, kalau kita adalah orang-orang perempuan yang apalagi sudah tua, kalau kita sedang merawat keluarga yang sakit, misalnya kondisinya, tidak harus dipaksakan berperang. Kan kemarin begitu. Yang sakit, yang dalam keadaan merawat orang tuanya, tidak usah dipaksakan. Tapi begitu sebaliknya, kalau dalam keadaan kita mampu, maka laksanakan perintah Allah. Itu artinya la tukallafu, tidaklah engkau dibebani illa nafsaka, kecuali apa yang ada di dalam dirimu. Wa harridil mu'minin, dan kobarkanlah semangat al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Maksudnya penting, kalau sudah mengajak kepada kebaikan, berdakwah, kau harus kobarkan semangatnya, apalagi mengajak berperang. Seperti mengajaknya berperang Bung Tomo kepada kaum santri waktu merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semua digerakkan oleh Bung Tomo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan takbirnya saja sudah begitu luar biasa menggema dan menyemangati. Tidak ada orang berperang lalu kemudian, ayo, ayo, ayo ikut perang. Apalagi sambil landai-landai, orang sudah perang tidur. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Sampai Allah pun mengingatkan, Allah Ta'ala asyaddu itu zat yang sangat dahsyat, zat yang sangat besar, ba'san kekuatannya, wa asyaddu dan zat yang sangat keras, tangkilan siksanya. Jadi kau nggak usah ragu-ragu kalau sudah kayak gitu. Ingat, Allah Ta'ala itu zat yang maha kuat, maha segala-galanya,
dan termasuk maha besar akan siksa dan juga kekuatannya. Maka kemudian ini perintahnya, ini ayat ini penting ini. Kalau enggak ketemu satu ayat ini sudah luar biasa. May yashfa' man, siapa saja, wahai umat manusia, diingatkan sama Allah ini. Yashfa' yang membuat pertolongan, syafa'atan dengan pertolongan hasanatan yang baik, siapapun. Ini tanpa pandang bulu dari manapun, orang kayak apapun, laki perempuan siapapun yang menolong dan menopang kebaikan dengan amal perbuatan yang baik, yakun niscaya dia akan niscaya dia akan memperoleh atau mendapatkan nasibun, bagian minha, dari pahalanya. Tuh, siapapun yang mengajak kebaikan dengan menyemangati tadi, dengan memotivasi, dengan menginspirasi, sama saja itu. Dia akan mendapatkan bagian dari apa yang ia laksanakan dan bagian dari orang yang melaksanakannya. Tapi di sini sebaliknya, waman, dan siapa saja, atau waman dan barang siapa, yashfa, yang memberi pertolongan, syafa'atan sayyi'atan, dengan pertolongan yang buruk, orang yang membela keburukan, orang yang menopang kejahatan, orang yang ikut serta dalam hal kemaksiatan, yakun lahu, niscaya dia akan memikul kiflun, bagian minha, dari dosa atau kemaksiatan yang dilakukannya dan yang dilakukan oleh orang lain. Wal'iyadzubillah. Ini ayat Al-Quran persis memang sama dengan hadisnya Rasulullah SAW. Maka jangan anggap enteng segala kemaksiatan yang sekiranya kemudian orang-orang yang punya bagian dan andil, punya saham dalam keburukan itu, apapun dia akan dapat sesuai dengan andil dan sahamnya. Sebagaimana riba misalnya. Bukan saja pelakunya, penerimanya, kemudian penulisnya, kemudian yang menyaksikannya, dan seterusnya. Orang-orang yang gaple dengan taruhan, gaple tapi kalau hanya sekedar main-mainnya masih mending lah. Tapi kalau pakai taruhan, baik yang pelakunya, yang ngasih kopinya, apalagi nambah rokoknya meskipun dia tidak ikut, itu masuk cipratan semua itu. Ada nggak yang ahli gaple ini? Kayaknya enggak, insya Allah. Sudah tengah malam, sehatannya pasti terganggu, sudah begitu diberikan fasilitas yang lain untuk lebih betah, itu masuk kategori orang yang menopang keburukan. Dia mendapati keburukan yang sama dengan pelaku yang melakukannya itu tadi. Wa kana Allahu, dan Allah Ta'ala, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, muqitan, adalah zat yang maha kuasa. Nah, di sini kemudian diteruskan, wa idza huyyitum. Ini juga ayat yang sering kita katakan. Wa idza huyyitum, dan apabila kamu diberikan penghargaan, diberikan penghormatan, bitahiyyatin, dengan suatu penghormatan, perintahnya apa? Fahayyu, maka balaslah penghormatan itu atau penghargaan itu, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik dari yang diterima oleh kita. Tuh, Masya Allah, andaikan kita ini bisa melakukan kayak gini, panduan Al-Quran itu sangat memadai kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu, apapun bentuk penghargaan, penghormatan, jangan lalu kemudian kita abai. Tapi berikanlah penghargaan itu kalau bisa lebih baik dari apa yang kita terima. Aurudduha, atau balaslah sepadan dengan apa yang diberikan kepada kita, apa yang telah kita terima. Apa saja. Penghargaan itu kan bukan hanya sifatnya material, tapi psikis juga. Sesekali kita misalnya diajak jalan-jalan misalnya dengan gratis. Nah, satu saat kita juga perlu nraktir kepada yang pernah nraktir kita. Bahkan kemarin kalau ditraktir misalnya dengan pecel, satu saat traktirlah dengan rawon. Kira-kira kayak gitu, Pak. Kalau misalnya hari Sabtu sering ada yang kasih coffee morning, kita ini sesekali juga kasih
coffee morningnya begitu. Kira-kira pemaknaan kiasnya kayak begitu. Apa saja kebaikan dari orang kalau bisa balaslah yang lebih baik. Minimal ya sepadan. Ingat jamaah sekalian, apa yang sesungguhnya kita lakukan, baik itu sifatnya kita proaktif kepada yang lain, ataupun kita kemudian reaktif dari apa yang diberikan, itu hakikatnya adalah kembali kepada diri kita. Intinya orang yang dia dermawan itu pasti didermawani oleh orang lain. Begitu sebaliknya orang yang pelit, itu ya pasti dipelitin oleh orang lain. Begitulah sunnatullah. Maka jangan sekali kita gamang untuk melakukan kebaikan kepada siapapun. Karena pada hakikatnya kebaikan yang kita berikan kepada siapapun, itu akan kembali kepada si empunya sendiri, si dirinya sendiri. Inilah makna daripada ayat ini. Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala, kana ialah, ada Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hasiban, itu memperhitungkan. Artinya selalu dalam hitungan Allah Ta'ala. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Ya Allah, ini maka sebenarnya nih jamaah sekalian, mungkin juga jamaah pada saya sendiri merasakan betapa kehidupan ini sungguhnya secara lambat laun apa yang kita lakukan, baik secara cash atau secara non cash, secara tunai maupun nanti ditangguhkan oleh Allah, pasti segala perbuatan kita itu akan kita pula yang menerimanya. Kebaikan berbalas kebaikan, keburukan berbalas keburukan. Itulah namanya laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang dilakukan yang bermanfaat, dia pula yang mendapati. Apa yang dilakukan yang berakibat jahat, maka dia pula yang memikulnya. Ini sama dengan ayat ini tadi. Lalu Allah katakan, Allahu la ilaha illahu. Sungguhnya Allah Ta'ala tiadalah Tuhan kecualinya. La yajma'annakum. Allah Ta'ala kelak pasti akan mengumpulkan kalian semua ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat, la raiba, yang tidak ada keraguan sedikit pun, fihi, di dalamnya. Waman, dan siapa, asdaqu, yang lebih benar, minallahi, daripada Allah, hadithan, perkataannya. Tidak adalah pasti yang maha benar, yang maha adil, yang maha bijak adalah Allah Ta'ala dengan segala kesempurnaannya. Maka firman-firmannya adalah pasti kebenaran semuanya. Hadirin jamaah sekalian, inilah makna dan tadabbur kita sejenak dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang demikian indah, yang luar biasa. Jangan sampai kita hanya sekedar membacanya saja. Kalau sudah baik bacaannya, kita tingkatkan dengan memahami arti dan kandungan dari pesan-pesan ayat Al-Quran yang telah kita baca. InsyaAllah sampai di sini difahami semua jemaah sekalian. Ini renungan kita semuanya, baik yang membaca, yang mendengar, maupun yang hadir. Kiranya Allah Ta'ala memberikan pahala kepada kita semuanya, membimbing kepada kita semua. Alhamdulillah jemaah sekalian, praktek sudah kita lakukan, baik yang membaca maupun yang mendengar, insya Allah tentu mendapatkan pahala, dan selain itu juga semakin memperkuat bacaan dan tahsin kita semuanya. Lanjut terakhir, ilmu tajwid kita masih di halaman 54, bab tentang al-izhar asy-syafawi atau izhar syafawi. 54 jamaah sekalian, ingat oleh kita, ini masuk kategori bab besarnya hukum mim sukun. Apa? Mim sukun. Mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah hanya ada 3 bacaannya. Yang pertama, kalau mim bertemu dengan mim namanya idgham mimi. Itu patokannya. Hanya satu saja. Mim kok bertemu dengan mim, sesama mim, gampang tinggal nyebutnya idgham mimi. Idgham memasukkan huruf sebelum kepada setelah, dan
Karena sama-sama mim disebut dengan mimi. Yang kedua adalah hukum bacaan ikhfa syafawi. Kapan itu? Yaitu mim bertemu dengan ba saja, ya. Mim bertemu dengan ba. Hanya itu saja. Jadi kalau ada mim bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Ikhfa berarti membaca dengan samar, syafawi artinya adalah huruf yang tergolong bibir. Kemarin contohnya misalnya unabbiukum bi khair. Mim mati bertemu dengan ba. Satu-satu huruf saja. Yang tadi mim ketemu mim idgham mimi, sekarang mim sukun bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Nah sudah, selain dengan ketemu dua huruf itu namanya idhar syafawi. Inilah bacaan yang terakhir kita pelajari, yaitu apabila ada mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Yes, paling banyak bacaannya ini nanti. Nah, karenanya kalau kemudian namanya idhar berarti jelas, syafawi dalam bentuk huruf yang tergolong dalam bibir cara mengucapkannya. Hanya ada 3 itu jamaah sekalian. Kalau bukan idgham mimi, ikhfa syafawi, atau idhar syafawi. Mari kita lanjut contoh bacaan, dan ini mungkin contoh yang kita baca secara contoh saja. Nanti lanjut kepada bab yang lain. Halaman 55 ya. Bagaimana mim mati bertemu selain mim dan ba. Kali ini mim mati atau mim sukun bertemu dengan jim. Kharajtum jihada. Belum kompak. Ulangi lagi. Kharajtum, itu ada mim sukun bertemu dengan jim. Kharajtum jihada. Fi diyarihim jasimin. Da'autuhum jihara. Ini surah Nuh yang barusan kita baca tadi. Tsumma inni da'autuhum jihara. Itu yang kita baca tadi. Mim mati bertemu dengan jim. Sekarang mim mati bertemu dengan ha bawahnya. Ma dumtum huruma. إذ تأتيهم حيتان إذ تأتيهم حيتانهم. Nah, ini termasuk juga sama. Ini yang satu kalimah. Wa yamhullah. Kalau ini mem sukun bertemu ha tapi dalam satu kata. Wa yamhullah. Kalau tadi sebelumnya dua kata. Sekarang mim mati bertemu dengan kha. Bawahnya lagi. In kuntum kharajtum. Ka'annahum khushub. Min ba'dihim khalf. Ini mim mati bertemu dengan kho. Contoh terakhir di sini mim mati bertemu dengan dal. Gimana bacaannya? Falyamdud. Ini satu kalimah. Hujjatuhum dahidah.
عليهم دائرة السوء لكم دينكم على صلاتهم دائمون فدمدم عليهم ما لم دودا وظل ممدود إذا دعاكم دعوة. Demikian jemaah sekalian, diulang-ulang sendiri, dibaca sendiri ini seterusnya. Mim mati dengan beragam huruf hijaiyah. Mim mati dal, mim mati ro, semuanya dibaca dengan idhar syafawi. Bedanya kadang ada yang dengan satu kalimah, ada yang beda kalimah. Insyaallah nanti saya minta dibaca sendiri ya di rumah sampai nanti yang akan datang sudah pada halaman 61 pelajaran tajwid mim dan nun yang bertasydid. Prakteknya silahkan dibaca sendiri di rumah masing-masing supaya sambil membenahi makhraj kita. Dan jemaah sekalian, kita tutup dengan bacaan tilawatul Quran bersama-sama. Allah marhamna bil Quran واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته إذي وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.